Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Nah, Dewani Duren biasa setelah berolahraga pagi ke pasar belanja, masak. Hobi kami memang masak, teman-teman. Kemudian sekarang duduk manis ya, bisa berbagi kepada teman-teman. Nah, khusus untuk pagi hari ini kami tidak akan berbagi tentang cara berkebun, tetapi kami mencoba berbagi bagaimana caranya memotivasi diri kita agar tetap semangat dalam berkebun durian. Kenapa motivasi itu penting, teman-teman? Jadi begini, dalam kurun waktu kami berkebun durian hampir 4 tahun lah, teman-teman. Ya, itu sering muncul pertanyaan-pertanyaan ke tempat kami, ya baik lewat media sosial ataupun lihat direct message, ya, kemudian bisa juga lewat WA atau YouTube kami. Itu pertanyaan yang timbul adalah yang sering ditanyakan kepada kami adalah apakah pohon durian itu bisa tumbuh di tanah berbatu, di tanah yang hitam, lengket, kemudian di tanah yang topsoilnya sudah hilang dan lain sebagainya. Ya, teman-teman perlu ketahui, ya, yang perlu ketahui dan itu dicamkan di otak teman-teman, itu adalah bahwa pohon durian itu buah durian itu adalah masuk kategori tropis, ya, masuk kategori buah tropis. Nah, teman-teman harus paham juga, dulu pernah sekolah kan, di pelajaran SD SMP itu dikatakan bahwa Indonesia itu masuk kawasan tropis. Nah, ini harus dipegang dulu, ya. Teman-teman harus yakin dulu bahwa durian itu adalah buah tropis dan di Indonesia itu beriklim tropis. Ya, udah itu dipegang dulu. Ya, mau dipegang dulu. Nah, memang teman-teman, ya, pohon durian itu memiliki karakter. Karakter itu berkaitan dengan syarat tumbuhnya. Syarat tumbuhnya tentu iklim itu sangat menentukan. Nah, kemudian keadaan tanah, mineral di dalamnya itu menentukan. Itu teman-teman juga harus tahu, ya. Makanya ya, pohon durian yang tumbuh di habitat, ya, di habitat yang cocok itu akan tumbuh dengan baik, teman-teman, tanpa perlu upaya kerja keras kita, ya. Banting tulan merawatnya itu sudah tumbuh dengan baik, dan itu ada di daerah-daerah, misalnya kalau kita ngomong, ya, ini katanya orang-orang yang sudah punya pengalaman bahwa durian musangking yang berasal dari Pinang itu rasanya lebih enak daripada di Malaysia di tempat lain. Nah, itu karena apa? Disitulah habitat pohon durian. Syaratnya apa? Mineralnya tercukupi dengan baik, ya. Kemudian iklimnya cocok. Nah, udah ketemu di situ, ya enak. Tetapi di tempat lain di Malaysia rasanya beda. Nah, di Indonesia, teman-teman, juga seperti itu, ya. Menurut tulisan yang pernah kami baca dari Pak Mulyana Ahmad, di daerah Indonesia itu ada daerah-daerah yang memang cocok untuk durian, ya. Cocok untuk durian mesti di Pulau Kundur, ya. Itu daerah-daerah sana itu cocok, teman-teman. Di Sumatera ada lah, cuman saya lupa, di Jawa juga ada. Nah, pertanyaannya, ya, apakah kita itu kalau berkebun harus ke sana? Ya, apakah harus? Oh iya, kalau di Malaysia semua orang berbondong-bondong ke Pinang? Enggak juga. Apakah orang Indonesia harus membeli tanah di Pulau Kundur, di Sumatera daerah tertentu, di Jawa daerah tertentu, Kalimantan daerah tertentu? Enggak juga harus begitu. Ya, karena apa? Kita tersebar, ya, di seluruh pelosok Nusantara, tetapi yang perlu teman-teman catat, negara kita adalah negara tropis. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga, kita harus pahami. Kemudian setelah itu, ya, kita jaga motivasi kita. Jangan pernah berkata selama kita di Indonesia, ya, jangan pernah berkata mengisi otak kita dengan kata-kata tidak bisa untuk berkebun durian.
Ini penting. Ya, ini penting. Karena apa? Kalau otak kita sudah dicuci ya dengan kata-kata, oh ini tidak bisa karena durian itu habitatnya harus di sini dan lain sebagainya. Selesai. Ya, selesai teman-teman. Ya, tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk berkebun, berusaha. Karena apa? Di otak kita sudah diblok, mentalnya sudah diblok ini. Nggak bisa, harus di daerah sini. Nggak bisa, harus dari. Nah, ini harus dibuang. Harus dibuang, teman-teman. Dan orang-orang yang seperti ini, kalau Anda ingin berkebun durian, jangan dijadikan teman. Karena apa? Nanti teman-teman akan diracuni terus. Itu racun loh, teman-teman. Ingat ya, itu racun. Karena apa? Pikiran kalau kita sudah dalam otak kita itu tersimpan kata-kata tidak bisa, semuanya tidak akan bisa dilakukan dan Anda akan selesai sampai di situ. Nah, selama ini ya kami dalam pekerjaan apapun, tidak hanya bekerja di bidang pertanian durian, tidak, sebelumnya kami juga pernah bekerja, saya pernah lama di Prudensial. Nah, di Prudensial itulah kami mendapatkan banyak motivasi, ya, motivasi untuk tidak mengatakan tidak, untuk tidak berkata tidak. Jadi kalau saya ditanya, ya, Dewani Durian ditanya, apakah ini bisa? Ya, kami tidak pernah mengatakan tidak bisa. Nah, setelah berkatakan bisa, harus kita cari. Karena kita apa, teman-teman? Kita dibekali otak untuk berpikir. Jadi yang Maha Kuasa sana itu sudah bermurah hati kepada kita untuk memberikan akal dan pikiran. Itu gunanya untuk berpikir. Ya, untuk berpikir. Bukan untuk didiamkan. Untuk berpikir, berusaha, mencari solusi. Kenapa tidak bisa? Ya, kenapa? Ya, harus dicari, teman-teman. Harus dicari. Ya, ada 4 hal yang perlu teman-teman ketahui syarat tumbuhnya pohon durian dengan baik. Yang pertama adalah mineral, iklim. Ya, kemudian perawatan, nutrisi ya. Kemudian yang keempat adalah personal. Jadi orang yang in charge, yang bekerja di kebun, baik pemilik ataupun pemilik itu menyerahkan kepada orang lain. 4 ini teman-teman harus pahami. Nah, kalau kebetulan tanah kita itu nomor 1, nomor 2 terpenuhi, berkebun durian itu biayanya murah, lebih murah. Tetapi kalau 2 unsur ini tidak terpenuhi dengan baik, ya buahnya upaya kita ada upaya lebih lah, usaha lebih. Tetapi kita harus bisa menghitung apakah usaha lebih nanti akan sebanding dengan hasil yang kita dapat. Nah ini, kalau sebanding, why not? Kenapa tidak? Ya harus kita kerjakan. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa ketika kami amar berkebun dulu, itu tetangga kami nggak ada yang pernah ngomong tanaman durian kami nanti bisa tumbuh, ya, bisa tumbuh, kemudian bisa berbuah, nggak ada. Bahkan ketika kami semai bibit 3.000 pohon, ya teman-teman, itu mereka mengatakan kepada saya, siapa yang beli? Saya jawab sama mereka, selama ada yang jual pasti ada yang beli. Dan faktanya 3.000 bibit yang kami semai itu sekarang hampir habis. Dan dari bibit-bibit itulah kami bisa membiayai kebun kami. Nah, jadi motivasi ini penting teman-teman. Motivasi kami ini penting sekali dan harus ditanamkan di dalam diri kita. Jangan pernah mengatakan tidak bisa. Baik itu dalam berkebun durian ataupun pada pekerjaan-pekerjaan lain. Karena apa? Begitu kita tutup dengan kata-kata tidak bisa, otak kita langsung buntu. Jadi yang ada itu tembok besar di depan mata kita itu tidak bisa. Dan sekali lagi, jangan pernah kumpulin orang-orang yang seperti ini. Karena ini racun yang sangat berbahaya. Tinggalkan orang-orang yang berpikiran negatif seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya,
setelah melihat video ini, jangan pernah khawatir. Selama di Indonesia, baik itu daerah berbatu, kapur, panas, ya, durian tetap tumbuh. Mulai dari MDPL 1 meter yang baik itu sampai 600-700, durian masih tumbuh dengan baik dan bisa berbuah. Ya, syaratnya yaitu tadi, selama di daerah tropis. Ya, oke teman-teman, itulah motivasi pagi ini. Ya, tujuan kami memberikan ini adalah supaya teman-teman bangkit. Ya, yang selama ini tanam mati, jangan pernah menyerah. Cari sebabnya apa tanaman kita. Kenapa tanaman kita bisa sampai mati? Dicari sebabnya. Kalau mencoba jangan 1-2, jangan. Kurang banyak. Ya, saya sering ditanya setelah kontak kami, DM kami, saya tanya, Pak, saya hanya tanam coba-coba 2. Kalau hanya coba-coba 2, 3, biasanya saya males untuk menjawab. Jujur. Karena apa? Itu kalau hanya 2, 3 itu bukan niat berkebun, tetapi hanya sekedar hobi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang serius dalam berkebun durian. Kalau hanya sekedar hobi, tonton video kami. Ada 450 lebih yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Ya, tetapi kalau misalnya teman-teman niatnya berinvestasi, keinginan tahunnya sangat dalam, silahkan bertanya kepada kami, baik di kolom komentar ataupun bertanya lihat WA. Ya, atau kalau teman-teman mau belajar, silahkan. Ya, di video kami itu sudah cukup teman-teman untuk fase pertumbuhan teman-teman belajar. Sudah lebih dari cukup. Oke teman-teman, ya, sekali lagi, ya, jangan pernah berkata tidak bisa. Karena itu adalah racun. Jaga motivasi dalam berkebun durian, insya Allah hasil baik akan kita terima. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangurjo, Dewani Durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.